Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat umat Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan telah berlalu dan sekarang kita sudah berada di bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri. Di bulan suci Ramadan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, yang kita terima, yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran terbesar, terpenting adalah bahwa di bulan Ramadan kita dididik, kita dibimbing, diberikan tarbiyah supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita dididik mengenal Allah dengan ibadah puasa di siang hari. Kita diajarkan supaya kenal Allah dengan melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Kita juga diajarkan, dibimbing supaya kita mengenal Allah dengan tadarus Al-Quran, baik sendiri ataupun secara berjamaah. Kita diajarkan supaya kenal kepada Allah dengan iftar, baik munfarid atau ijtima, dan melaksanakan makan sahur, serta berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, yang kesemuanya itu kita dididik supaya lebih mengenal Allah Tuhan kita. Dan Idul Fitri adalah puncaknya dari semua itu, bahwa di Idul Fitri di bulan Syawal ini kita diharapkan betul-betul sudah mengenal Allah dengan baik, sehingga tugas terbesar dan tugas terberat yang kita terima di bulan Syawal ini adalah bagaimana caranya supaya kita tetap mengenal Allah, supaya kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah orang-orang yang sudah diperkenalkan dengan Allah langsung. Siapa Allah itu sebenarnya di bulan suci Ramadan. Mungkin ini adalah tugas yang tidak ringan, atau boleh dikatakan tugas yang tidak enteng. Maha berat buat kita untuk mempertahankan identitas diri kita seperti persis sama di bulan suci Ramadan. Ini tidak ringan, tidak enteng, dan maha berat. Tidak semua orang sanggup
mengidentitaskan dirinya persis sama dengan dirinya yang ada di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mengenal Allah? Paling tidak kalau kita tidak mampu siapa diri kita seperti di bulan Ramadan, paling tidak intensitasnya mendekati siapa diri kita seperti diri kita yang ada di bulan suci Ramadan. Paling tidak jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha ikhtiar yang harus kita lakukan ada 3 cara. Mudah-mudahan usaha dan ikhtiar ini membuahkan hasil, sehingga kita ini bukan hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan berikutnya kita pun tetap istiqomah, konsisten mengenal Allah Tuhan kita. Yang pertama, selalulah berusaha berdoa, bermunajat, beristighosah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita ini tidak berubah, agar hati kita ini menjadi hati yang konsisten, yang istiqomah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam doa-doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Yang artinya, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang dapat merubah-rubah hati manusia, yang dapat membolak-balikkan kalbu seseorang, sabbit qalbi, mantapkanlah hatiku ya Allah, ala dinika, untuk tetap konsisten, untuk tetap teguh dan kokoh serta istiqomah menjalankan syariat agama Islammu. Ini perlu kita rutinkan, sebab hati manusia itu bisa berubah-ubah. Sekarang hatinya lagi cakep imannya, karena kenapa? Hidupnya mungkin lagi, rezekinya lagi lancar, usahanya lagi sukses, nggak banyak masalah. Tapi ketika dia ditimpa berbagai macam masalah, berbagai macam problem hidup, diberikan ujian yang secara estafet terus menerus kepada Allah, mulailah hati seseorang itu biasanya berubah. Yang tadinya rajin bangun malam, kemudian tiba-tiba subuhnya saja kesiangan. Yang tadinya gemar membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian ayat suci Al-Quran dilupakan. Maka setiap habis sholat, atau paling tidak sehari 1 kali, kita pakai doa Nabi ini. Nabi Muhammad saja, seorang Rasul, kekasih Allah, yang maksum dari berbagai macam kesalahan dan dosa, tapi Rasul mengajarkan kepada kita, dia selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai saja bahasa kita masing-masing. Wahai Allah, mantapkan hati saya supaya istiqomah menjalankan syariat agama Islam. Itu yang pertama, usaha ikhtiar kita yang pertama. Yang kedua, usaha dan ikhtiar kita adalah selalulah berusaha untuk duduk-duduk bersama di majlis-majlis taklim para kiai. Berdekat-dekatkanlah diri kita secara rutin dan istiqomah di majlis-majlis taklim para kiai, para alim ulama.
yang mereka istiqomah mengajarkan agama Islam melalui kitab fikih, melalui kitab hadis, melalui kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melalui kitab akhlak, melalui kitab tafsir Al-Quran. Bukan penafsiran, terjemahan Al-Quran sendiri-sendiri, dewek-dewek. Yang mengajarkan kepada kita tafsir Jalalain paling rendahnya, mengajarkan kepada kita tafsir Tanwirul Mikbas, yang mengajarkan kepada kita terus kepada tafsir-tafsir yang besar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'labi, tafsir Khazin, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Qurtubi, lanjut terus. Dekat-dekat kepada alim ulama, kepada para kiai Nusantara, karena mereka ilmunya mumpuni, mereka ilmunya mateng, mereka ilmunya para masaih kita zaman dahulu yang akidahnya nggak mungkin salah. Siapa itu? Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kita udah nggak ngeragukan lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sampai beliau menjadi guru besar di kota Mekah, di Masjidil Haram, di Madinah pada waktu itu, dan itu tinggal di Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian dilanjutkan dengan muridnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan santri-santri sejawatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan yang lain-lainnya, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dekatlah kepada kiai-kiai yang sanadnya benar, yang sanadnya nggak terputus, yang sanadnya dari satu guru ke guru yang lain, kemudian nyambung ke sahabat Khulafaur Rasyidin dan bermuara kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhtiar kedua. Jangan kita jauh-jauh dari ilmu agama dengan berpedoman kepada para kiai Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab zaman sekarang di YouTube banyak sekali para ustadz, panggilan para dai, tapi mereka sanadnya tidak jelas dan mengajarkan bukan mazhab yang 4, keluar dari mazhab Maliki, keluar dari mazhab Hambali, keluar dari mazhab Hanafi, apalagi sangat-sangat sesat dari mazhab yang kita pegang, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Dan yang ketiga, jamaah sholat Jumat, usaha kita adalah selalulah berusaha untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa. Mungkin memang intensitasnya tidak sama dengan ibadah di bulan suci Ramadan, tapi kita berusaha untuk istiqomah, untuk rutin, untuk konsisten ibadah yang kita lakukan. Ambil, apakah itu dengan sholat sunnahnya, apakah itu dengan jikirannya, atau dengan membaca Al-Qur'annya, atau yang lain-lain, sedekah dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqala. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang dilakukan secara rutin terus. Wa in qala, meskipun sedikit, meskipun malam bangun cuman tahajud 2 rakaat, tapi rutin terus. Walaupun cuman 2 rakaat, ketimbang 12 rakaat, kemudian cuman 1 bulan langsung KO, nggak ngajain lagi. Mendingan 2 rakaat, tapi terus-terusan dia nggak berhenti, dia kerjain. Sholat duha 2 rakaat, wiridan tasbih pagi sore 100, sholawat pagi sore 100, istighfar pagi sore 100, terus walaupun itu kecil dikit, nggak sampai itu 5 menit, tasbih 100 1 menit. Salawat 100 1 menit, istighfar 100 1 menit, cuma 3 menit. Tapi kalau rutin itu sangat dicintai oleh Allah.
Inilah yang dapat khatib khutbahkan, sampaikan. Mudah-mudahan 3 cara ini bisa membuat kita tetap istiqomah mengenal Allah melalui berbagai macam ibadah, walaupun kita bukan lagi berada di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita harus berusaha untuk berdekat-dekatan dengan para kiai ahli sunnah yang jamaah. Yang kedua, istiqomah ibadah apa saja, walaupun ibadahnya sedikit tidak banyak, dan selalulah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman lima jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'buduni hadza siratum mustaqim. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.